Selamat datang kembali di video pembelajaran berikutnya ya, pada mata kuliah elektif pengantar teknologi kedokteran yang dikoordinir oleh Fakultas Kedokteran UKDW. Pada bagian ini atau pada video pembelajaran ini kita akan berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang praktikum bioinformatika, dan lebih khusus nanti ada tugas di sana yang harus Anda kerjakan. Tersebut tentunya berangkat dari informasi yang diberikan pada video pembelajaran sebelumnya. Lebih khusus dua video ini ya saudara-saudara, bahwa ada video bagian pertama dan yang kedua ya. Jadi video pertama, video kedua. Nah, silahkan pastikan Anda sudah mendengarkan dan mendapatkan informasi yang perlu terkait dengan bagaimana katakanlah cara kerja bioinformatika begitu ya, bahwa ini adalah salah satu cabang disiplin ya, yang berkembang dengan memanfaatkan informasi biologis berbasis data-data biologis dengan dibantu pendekatan informatika, kemudian dibaca, dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang lebih besar. Jadi sebagai contoh, kita sekarang bicara pandemi misalnya saudara-saudara ya, kita punya virus corona dan kita tahu bahwa materi genetik dari virus ini adalah RNA. Maka langkah pertama adalah bagaimana kita mendapatkan materi genetik virus corona ini, RNA tersebut ya. RNA kita isolasi dan kita baca begitu ya, melalui tahapan sequencing yang ini sangat teknis ya. Nah, tapi dari sana bahwa nantinya akan ada data biologis berupa urutan nukleotida dari berbagai virus di dunia yang dapat Anda lihat di salah satu site yang saya berikan ya, GISID ya. Ini sangat populer sekarang ya GISID ini. Nah, silakan juga di sana dilihat bahwa nanti sebagian dari GISID ini akan kita manfaatkan fiturnya untuk bagian kedua dari tugas Anda. Jadi tugas yang diberikan merupakan implementasi dari pemahaman Anda terhadap video 1-2 ini tadi yang ada, yang dapat diakses pada ini ya, link berikut yang sudah saya berikan, dan silakan diikuti. Kemudian tidak perlu dihafalkan isinya, tetapi mungkin langkah-langkah pentingnya begitu ya, bagaimana setelah kita memperoleh. Jadi kata kuncinya yang berikut adalah sequence atau urutan ya, sequence atau urutan nukleotida. Ya, ini biasanya hanya kombinasi dari 4 huruf ini, A, T, G, C. Nah, ini nanti akan menjadi urutan yang membedakan ya, spesies yang berbeda, maka sangat mungkin urutan nukleotidanya berbeda ya. Satu spesies yang sama pun dapat juga terjadi urutan nukleotida yang berbeda. Gampangnya adalah saya dan Anda, atau Anda dengan orang tua Anda ya. Ini sama-sama manusia kita kan. Nah, tapi ada hal yang mirip, ada hal yang berbeda. Nah, ini urutan nukleotida antara Anda dan orang tua ada kesamaan, namun ada juga perbedaannya. Tetapi tidak membedakan bahwa kita adalah keturunan dari orang tua kita gitu ya. Demikian seterusnya sampai nanti keturunan kita berikutnya gitu ya. Demikian juga untuk jenis makhluk hidup yang lain. Jadi dari informasi urutan nukleotida ini kita akan belajar bagaimana informasi biologis dimanfaatkan atau diolah dengan keterampilan atau pendekatan informatika. Dalam hal ini pembuatan pohon filogenetik
Nah, pohon filogenetik ini seperti silsilah keluarga begitu ya, saudara-saudara pendengar, di mana kita bisa tahu bahwa baik siapa nenek moyang saya gitu ya, atau siapa yang lebih dulu berkembang, apakah misalnya gorila atau monyet atau simpanse, yang semuanya adalah memiliki nenek moyang yang sama. Ini mereka golongan primata misalnya ya. Baik, jadi ini pengantarnya. Jadi tugas Anda ada 2, saudara-saudara. Pastikan Anda nanti juga kumpulkan 2 tugas tersebut ya, dalam link yang akan diberikan selanjutnya. Intinya adalah Anda diminta membuat pohon filogenetik dari 2 sequence, 2 paket maksud saya ya. Ini 2 paket. Jadi yang pertama ada di sini, saudara-saudara. Tugas yang pertama akan diberikan satu oke deh, saya menggunakan one single file gitu ya, satu file tunggal yang berisi juga satu sequence begini ya. Maaf ini tulisannya semoga terbaca karena ya tidak bisa saya kontrol ini ya. Tidak terbaca, satu single file yang ada satu sequence ini dalam format FASTA sudah ya. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk ya membuat ini saudara-saudara ya. Anda diminta untuk menunjukkan deskripsi hasil BLAST dan grafik summary yang dihasilkan. Nah, ini silakan lihat sekali lagi video pembelajaran yang sebelumnya, bahwa Anda akan katakanlah seluncur begitu ya di NCBI atau khususnya BLAST, dan dari BLAST ini Anda memasukkan sequence Anda, query. Dari query ini nanti akan keluar hasil. Ini result summary nanti akan memberikan informasi tentang misal grafik summary gitu ya. Nah, ada tampilan yang seolah akan memberikan ini semacam garis-garis begitu ya. Nah, ini Anda tampilkan satu tentang grafik summary, lalu deskripsi hasil BLAST. Nah, ini saya mau sampaikan, ini kaitannya dengan apa-apa yang perlu disampaikan di tugas yang Anda kumpulkan tersebut, saudara ya, bahwa kata kuncinya mungkin beberapa yang penting adalah misalnya percent identity ya. Percent identity, kemudian yang disebut value, tanpa Anda tahu lebih banyak, tapi sebenarnya dapat Anda baca pada situs BLAST tersebut ya. Percent identity, value, percent coverage ya. Lalu total score, dan ada accession number juga di sana, saudara-saudara. Accession number ini istilahnya semacam unique number begitu, nomor yang unik untuk masing-masing sequence yang mendekati, memiliki kesamaan dengan entry kita ya. Nah, ini tugas yang pertama. Anda diminta untuk menggunakan 20-30 hits dari ini tadi yang terbaik ya. Dan dari sana kemudian silahkan membuat pohon filogenetik, lalu tentukan nama spesies atau spesimen yang diberikan ya, satu single file tadi, dan sebutkan juga spesies yang memiliki kekerabatan paling dekat. Nah, jadi rangkaian tugasnya itu, saudara-saudara ya, bahwa ada langkah-langkah yang di sana diharapkan Anda akan familiar dengan fitur ini dan cara kerja bioinformatika, dengan contoh berupa urutan nukleotida dari suatu spesimen yang sudah diketahui, dan saya meminta Anda untuk menduga, katakanlah begitu ya, mengartikan informasi apa yang tersedia dari sana. Baik, dan yang kedua ini saudara-saudara ada silakan nanti dibaca lagi QR code ini,
akan muncul seri sequence yang berikutnya. Nah, ini ada serangkaian sequence 1 sampai katakanlah 20. Nah, ini kita belajar tentang kaitannya dengan COVID. Baik, saya sebut secara umum COVID gitu ya. Nah, ada urutan sequence ini yang sudah diberikan lengkap ya. Lalu ini tadi dari GIS8 ya. Mau GIS8 atau GIS8 ya, oke deh, apapun itu. Nah, informasi ini kemudian sudah kami download, kemudian kita kumpulkan dalam satu format FASTA ya. Dalam FASTA format, dalam satu single file, dalam format FASTA, dan selanjutnya Anda diminta untuk menggunakan ini ya, ada Viper di sana. Simpelnya adalah Anda diminta untuk ya tampilkan pohon filogenetik berdasar sequence yang diberikan. Jadi sederhana sekali yang kami minta, yang saya minta ya, bahwa silahkan dari sekitar 20 sequence yang diberikan ini bagaimana pohon filogenetiknya ya. Mau Anda bentuk rektangular yang kurang lebih misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian di sana ada rangkaian-rangkaian begitu, ataupun yang sirkuler, misal di sana ada, selanjutnya ada sequence. Nah, silahkan. Nah, tetapi ini adalah berdasar sequence tadi ya. Jadi Anda gunakan Viper, ini tidak perlu login saudara-saudara, Anda cukup menggunakan yang free. Jadi nanti di saat diminta untuk choose file gitu ya, di saat choose file Anda tinggal pilih file yang sudah diberikan ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada pada Bitly ini, ScanMe ini, ada tautan ke file yang Anda gunakan untuk tugas yang kedua, dan dari sana kemudian Anda ambil filenya lalu lakukan saya sering menyingkatnya MSA begitu ya, multiple sequence alignment. Nah, dari sini akan menghasilkan, di sini akan membuat pohon filogenetik ya. Nah, ini saudara-saudara yang menjadi tugas Anda sekali lagi membuat pohon filogenetik dalam bentuk rektangular ataupun sirkuler ini, dan kemudian Anda diminta memberi interpretasi gitu ya. Dari gambar yang seperti itu, apa yang dapat Anda pesan apa ini, informasi apa? Oh, ternyata virus corona ini sangat berbahaya. Misal demikian saudara-saudara ya. Baik, tidak ada yang salah, yang ada hanyalah oke seberapa jauh Anda dapat melakukannya, mengeksplor informasi tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, kita belajar bersama. Terima kasih.